Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, selamat datang di video conference kita yang ke berapa ini? Ke-16. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah dilakukan di sekolah tetap dilakukan di rumah. Untuk kali ini kita santai saja ya, kita akan membahas soal penilaian harian yang kemarin sudah kalian kerjakan. Untuk hari ini jatahnya adalah IPS ya, karena kemarin kalian sudah PH IPS, jadi sekarang pembahasannya adalah PH IPS. Baik, seperti biasa Pak Budi akan selalu mengingatkan bahwa untuk video conference ini ada aturannya yang sudah bisa kalian lihat di layar kalian ya. Yang pertama, selama guru sedang presentasi, semua siswa mematikan speaker. Kemudian speaker hanya boleh dinyalakan ketika sesi tanya jawab dan atau saat guru bertanya. Siswa hanya diperbolehkan menyalakan kamera. Kemudian yang keempat, sesi tanya jawab nanti dilakukan setelah presentasi dari guru selesai. Dan yang terakhir, ini malah ketutupan. Yang terakhir, jangan lupa kalian presensi dan linknya sudah Pak Budi bagikan di kolom chat ya, atau di chat room. Baik, suaranya Pak Budi putus-putus. Halo. Putus-putus, Pak. Oh ya, mungkin sinyalnya sekarang sudah putus, masih putus-putus enggak? Sudah enggak, Pak? Sudah Oke. enggak, Pak? Ya, kita lanjutkan ya. Baik, langsung saja kita ke pembahasan soal yang kemarin ya. Seperti biasa, soalnya hanya 10, di mana 3 itu adalah pilihan ganda, 3 isian singkat, dan yang ke 4 soal itu adalah urean. Yang perlu kalian ketahui, antara isian singkat dengan urean itu cara mengerjakannya berbeda ya. Jadi kalian harus bisa membedakan. Karena kemarin Pak Budi perhatikan soal jawaban yang kalian berikan itu antara isian singkat dengan urean itu hampir sama. Oke, kita bahas satu-satu ya. Jadi ini paling nanti tidak sampai lama karena cuma membahas soal. Yang nomor 1, Indonesia adalah negara agraris karena sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja di sektor pertanian ya. Oke, kalian nggak perlu menjawab biar Pak Budi aja. Nanti tambah rame. Yaitu di sektor pertanian ya. Jelas karena agraris ya. Agraris itu adalah berkaitan dengan pertanian. Ini kalau kalian buka di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, agraris itu artinya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pertanian. Kemudian selanjutnya, yang nomor 2, berikut ini kelemahan usaha ekonomi perorangan. Nah, ini kemarin banyak yang salah di sini ya. Pak Budi perhatikan bahwa soalnya itu semua opsinya itu adalah kelemahan usaha ekonomi perorangan ya. Tetapi kalian perhatikan di sini ada kecuali. Berarti kecuali itu bisa kemungkinan pilihannya adalah kelebihan. Ya enggak? Ya kan? Jadi pilihan yang betul itu adalah kelebihan usaha ekonomi perorangan. Nah, kalau kalian perhatikan dari opsinya ya, sumber keuangan terbatas itu betul ya. Karena apa? Oh ya, untuk usaha ekonomi perorangan seperti yang kemarin sudah kita bahas,
itu adalah usaha yang dikelola oleh satu atau ya maksimal dua ya, tapi kebanyakan satu orang ya. Jadi yang mengelola adalah satu orang, sehingga dalam pengelolaannya pun nanti juga akan mengalami kesulitan. Kemudian kalau usaha ekonomi perorangan itu berskala kecil, jadi tidak besar. Misalnya kalau perusahaan ya, atau usahanya itu tidak dalam yang besar gitu ya, mestinya nggak gede ya, kecil-kecilan lah intinya. Nah, kalau kalian perhatikan kelemahan dari usaha ekonomi perorangan itu sumber keuangan terbatas. Ya betul, karena usaha ekonomi perorangan karena skalanya skala kecil ya, usahanya usaha kecil, maka keuangannya mesti terbatas. Kemudian kelangsungan usaha kurang terjamin. Ya, ini betul ya. Maksudnya itu betulnya betul kelemahan. Kemudian nah ini ada yang milih B, ada milih C, ada yang milih D. Sekarang kita perhatikan. Kalau tanggung jawab pemilik terbatas, itu harusnya sebentar, tanggung jawab pemilik terbatas itu ya, ini bukan kelemahan ya, ini bukan kelemahan usaha ekonomi. Harusnya itu tanggung jawab pemilik bukan terbatas ya. Harusnya itu tanggung jawab dari pemilik perusahaan ekonomi perorangan itu tidak terbatas. Kenapa? Karena hanya dia orang yang memiliki usahanya. Kemudian kesulitan manajemen. Ya, ini merupakan kelemahan. Kenapa? Ya. Karena dikelola hanya oleh kemungkinan satu orang ya. Jadi dalam mengatur, kemudian dalam mengelola itu mengalami kesulitan. Jadi kemungkinan yang terbesar jawaban yang betul itu harusnya kalian menjawab yang C ya. Ya, itu ya. Selanjutnya nomor 3. Ini juga kemarin ada yang salah ini jawabnya. Setiap pagi Pak Manto pergi ke kebun untuk menyirami sayur mayur yang ditanam. Sayur mayur tersebut setiap sore dipanen untuk kemudian dijual di tengkulak. Yang dilakukan Pak Manto termasuk kegiatan ekonomi produksi. Maaf, seperti kesedak. Ya, ini produksi ya. Jadi Pak Manto ini sebagai petani, maka dia sebagai produsen atau yang menghasilkan sayur, bukan menghasilkan sayur mayur ya, yang memanen sayur mayur. Sedangkan tengkulaknya itu adalah distributor ya, karena tengkulaknya itu nantinya akan dijual lagi ke pedagang ya, pedagang di pasar misalnya. Jadi tengkulak itu adalah pengepul biasanya. Pedagang pun juga termasuk distributor, ya kan? Baru kalian atau orang tua kalian lah itu yang disebut dengan konsumen atau yang melakukan kegiatan konsumsi. Oke, nah ini soal isian singkat ya, isian singkat. Jadi kalian mengerjakannya sebenarnya cukup melengkapi dari kalimatnya itu. Misalnya, jenis usaha bidang produksi yang bergerak dalam pengolahan sumber daya alam, ada hewan dan tumbuhan, disebut usaha. Tadi di nomor 1 sudah kalian kerjakan ya. Dalam bidang pertanian biasanya itu adalah usaha agraris. Jadi
Usaha agraris itu jenis usaha dalam bidang produksi yang bergerak dalam pengolahan sumber daya alam. Itu disebut dengan usaha agraris. Atau kalian kalau mau menjawab pertanian juga betul ya, pertanian atau peternakan nggak apa-apa. Cuma yang paling tepat itu adalah usaha agraris. Oke, selanjutnya. Dalam perseroan terbatas, kepemilikan saham dapat dipindah tangankan dan diperdagangkan di. Nah, ini kemarin ada yang jawabnya di toko. Di toko nggak mungkin ada jual saham ya. Bisa di pasar saham ya. Kemarin ada yang jawab pasar saham, boleh. Ya. Atau kalau kalian jawab pasar modal juga boleh. Itu. Atau sama aja ya, pasar saham dengan modal. Atau kalian kemarin yang menjawab di bursa efek itu juga nggak apa-apa. Atau kemarin ada istilah baru itu, nggak tahu dapat jawabannya dari mana. Ada pasar keempat ya, istilahnya itu fourth masalah ini, fourth market. Jadi ini ada pasar keempat, itu artinya yang apa namanya, menjual saham atau menjual modal. Jadi ini ya, dalam perseroan terbatas kepemilikan saham dapat dipindah tangankan dan diperdagangkan. Jadi bisa dipindah tangankan dan diperdagangkan. Di mana? Di pasar saham, pasar modal, bursa efek ya, atau pasar keempat. Kemudian yang nomor 6. Nah, jadi kalau kalian perhatikan jawaban dari isian singkat itu jawabnya singkat-singkat seperti ini, boleh satu kata. Di pasar modal, bursa efek, fourth market, gitu aja. Sebenarnya nggak perlu panjang, nggak perlu kalian ditulis ulang. Jadi cukup singkat-singkat saja. Itu yang namanya isian singkat. Kemudian, Rina menggunakan pensil untuk menulis. Rina telah melakukan kegiatan ekonomi yaitu konsumsi ya. Jadi itu sudah jelas, konsumsi. Karena menggunakan pensil. Jadi konsumsi itu kan kemarin kita belajarnya itu menghabiskan nilai dari suatu barang atau jasa. Menggunakan atau mengurangi nilai. Nah, pensil itu kan kalau kalian gunakan akan mengurangi nilai. Entah itu nilai misalnya keindahan ya kan, yang awalnya masih panjang gitu, terus lama-lama kalian raut, kalian gunakan kan akhirnya habis. Kemudian kalau nilai harga misalnya ya, kalau kalian beli pertama kali mungkin harganya 2000 itu, tapi kalau kalian jual lagi tapi sudah tinggal setengah saja kan tidak mungkin harganya masih 2000 ya, tetapi bisa berkurang. Nah, itu namanya mengurangi nilai harga suatu barang, itu juga disebut dengan konsumsi. Atau mengurangi nilai keindahan suatu barang, itu juga sama saja, itu konsumsi. Atau menghabiskan barang, menggunakan jasa, itu juga sama dengan konsumsi. Oke, itu soal-soal isian singkat. Berbeda dengan soal uraian. Nah, ini yang soal uraian yang kadang-kadang kalian mengisinya terlalu singkat, sehingga Pak Budi juga memberikan skornya tidak sempurna ya. Nah, kalau kalian perhatikan misalnya ada soal seperti ini. Apakah hasil tani dari petani yang mempunyai pendidikan tinggi berbeda dengan petani yang mempunyai pendidikan rendah? Nah, kalau kalian jawabnya ada perbedaan, hanya ada perbedaan ada perbedaan hasil tani dari petani yang mempunyai pendidikan tinggi dengan petani yang mempunyai pendidikan rendah. Kalau kalian menjawabnya seperti itu tidak akan sempurna memberikan skor 5 Pak Budi ya. Kenapa? Karena di sini di belakang itu ada diminta
menjelaskan. Kalau tadi kalian jawabnya seperti yang tadi Pak Budi sampaikan, maka sama saja kalian juga mengulang dari pertanyaannya. Jadi harus kalian jelaskan kenapa kok berbeda. Itu kan yang terpenting itu alasannya, ya kan? Diminta untuk menjelaskan kenapa kok berbeda. Nah, kalau kalian sudah menjawab kenapa kok bisa berbeda, maka nanti skornya akan maksimal 5. Begitu juga dengan soal-soal yang lain. Misalnya, di sini itu di nomor 8 ini kalau kalian perhatikan ada 2 soal juga di sini. Sebutkan 3 perusahaan-perusahaan atau usaha yang ada di daerah sekitarmu, di kota atau di kabupaten tempat kamu tinggal misalnya ya. Kemudian yang kedua, berdasarkan pengelolaannya termasuk jenis apakah perusahaan tersebut. Jadi di sini kalian diminta untuk menyebutkan dan kalian menentukan jenis kegiatan atau jenis perusahaan tersebut. Ya, jadi ada 2 di sini. Ada 2 jawaban, ya harusnya itu seperti itu. Misalnya sebutkan 3 perusahaan, misalnya apa itu namanya? Industri apa itu? Bakpia misalnya ya, ditulisi Industri 1, industri bakpia. Terus kalian jangan hanya di situ, harus kalian lanjutkan lagi karena ada pertanyaan berikutnya atau ada perintah berikutnya. Misalnya jenis perusahaan apa itu? Misalnya industri rumah tangga seperti itu. Jadi kalau kalian membaca soal harus bisa memperhatikan perintahnya atau pertanyaannya. Jadi ada 2. Nah, kalau kalian jawabnya hanya menyebutkan ya nilai kalian nanti tidak akan sempurna sama saja. Kemudian sebutkan dan jelaskan. Nah, di sini juga ada 2. Ada diminta untuk menyebutkan, kemudian ada diminta untuk menjelaskan. Sebutkan 3 kegiatan ekonomi, itu kan hanya produksi, konsumsi, dan distribusi. Tetapi di sini ada tambahan lagi, jelaskan. Nah, kalau diminta menjelaskan berarti yang disebut dengan produksi itu apa, konsumsi itu apa, kemudian distribusi itu apa. Nah, itu perlu kalian jelaskan ya. Produksi adalah kegiatan ya, menambah atau menciptakan atau menambah nilai suatu barang atau jasa. Konsumsi tadi mengurangi nilai atau menggunakan barang atau jasa. Sedangkan distribusi itu adalah penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Nah, ini yang nomor 10. Yang nomor 10 kemarin banyak yang tertinggal. Hampir ada 90% menjawabnya itu manfaat hanya untuk produsen dan konsumen. Ya. Apa manfaat kegiatan distribusi? Apa manfaat kegiatan distribusi bagi produsen, konsumen, dan distributor? Nah, bagi produsen apa manfaat kegiatan distribusi? Ya, barang yang diproduksi akan sampai kepada konsumen atau ya bisa termanfaatkan barang-barang yang diproduksi. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada distributor, nggak ada kegiatan distribusi, ya barang yang dihasilkan itu ya tidak akan sampai ke konsumen. Nah, bagi konsumen apa? Bisa lebih mempercepat barang yang diproduksi untuk bisa digunakan, atau konsumen bisa lebih cepat kebutuhan hidupnya bisa terpenuhi dengan cepat misalnya karena barang-barangnya bisa cepat sampai. Nah, yang banyak belum terjawab itu adalah bagi distributor sendiri. Apa kalau bagi distributor kegiatan distribusi ini? Ya, tidak ada kegiatan distribusi kalau tidak ada distributor. Ya, tidak ada distributor kalau tidak ada kegiatan distribusi.
Nah, keuntungannya apa bagi distributor? Ya, secara otomatis dia akan mendapatkan pendapatan dari hasil mendistribusikan barang dari produsen ke konsumen. Nah, jadi kalau tidak ada kegiatan distribusi, ya distributor tidak akan mendapatkan pendapatan, ya, tidak mendapatkan penghasilan. Nah, itu saja untuk pembahasannya. Pak Budi ingin membuka membuka jawaban yang kemarin kalian sudah kerjakan. Jadi silakan kalian perhatikan. Nah, ini ada yang belum mengerjakan sepertinya karena hanya baru 24 ya yang mengumpulkan, nggak tahu siapa, nanti Pak Budi belum ngecek lagi. Padahal kita ada 25 orang ya. Kelihatan ya di layar ya? Halo? Ya, Pak. Kelihatan? Kelihatan. Ya, sampai di sini dulu ada ingin bertanya? Tidak. Hah? Enggak, ini Pak Budi kasih contoh. Nah, ini ada yang jawabnya salah. Nah, ini contoh yang tadi Pak Budi sampaikan ya. Di nomor berapa ini? Nomor 9. Ini kan diminta untuk menjelaskan juga ya kan. Nah, kalau kalian jawabnya seperti ini, nah ini juga salah ini. Kenapa ini salah? Pak Budi hanya memberikan skor 2. Karena yang ditanya itu kegiatan ekonomi, bukan usaha ekonomi ya. Kemarin kita bedakan antara usaha ekonomi dengan kegiatan ekonomi ya kan. Kegiatan ekonomi itu kan ada 3. Distribusi, produksi, dan konsumsi. Nah, itu yang yang perlu kalian perhatikan. Ntar dia akan memberikan contoh yang lain. Nah, ini udah betul. Nah, ini contohnya ini. Nomor 10 ya. Apa manfaat kegiatan distribusi bagi produsen, konsumen, dan distributor? Menyalurkan barang kepada penjual lebih cepat. Nah, ini kan berarti manfaat untuk produsen, ya kan? Kalau yang ini, memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Ini kan berarti manfaat untuk konsumen, ya kan? Yang belum kan berarti dia belum menyebutkan atau belum menjelaskan manfaat yang diperoleh distributor. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan kalau mengerjakan soal ya, jangan sampai seperti itu. Nah, padahal kan Pak Budi kan memberikan soalnya hanya 80, hanya 10 dan waktunya juga panjang kan. Nah, ini juga aneh ini. Mana ya? Nah, ini udah betul. Nah, ini sama juga ini. Nah, ini. Jadi itu ya. Untuk Pak Budi pemberian nilainya itu kalau pilihan ganda itu betul mendapatkan 1, kalau salah mendapatkan 0. Isian singkat kalau betul itu mendapatkan 3. Kalau salah itu Pak Budi kasih 1 untuk usaha kalian. Kemudian kalau urean itu kalau betul dapat 5, tetapi kalau salah dapat 2. Tetapi Pak Budi juga memperhatikan ya kan, apakah antara pertanyaan dengan jawaban itu sama ya. Artinya kalau diminta untuk menyebutkan, ya kalian sebutkan saja. Tetapi kalau diminta untuk menyebutkan dan menjelaskan, nah itu perlu kalian
perlu kalian perhatikan ya. Berarti selain diminta untuk menyebutkan, kalian diminta untuk menjelaskan juga. Ini nih. Siapa ini? Nah ini ada yang jawab distribusi. Ini Pak Budi nggak tahu ini. Kok jawabnya bisa distribusi? Padahal kan yang betul adalah produksi. Ini suka marga. Nah ini juga sama ini. Kan di sini hanya di sini kan menyebutkan. Kemudian di sini diminta untuk kalian menjelaskan jenis apakah perusahaan tersebut. Nah, jenis-jenis perusahaan kan kemarin kan banyak ya. Nah ini harusnya betul ini. Oke. Itu ya. Ada yang ingin bertanya sampai di sini? Tidak, Pak. Tidak ada. Baik, nggak ada yang mau bertanya? Tidak. Oh ya, Pak Budi ingatkan sekali lagi, jika kalian sudah selesai mengerjakan, sudah mengirim jawaban, kalian segera menandai kalau sudah selesai di Google Classroom. Kalau kalian tidak memberikan tanda atau tidak menandai sudah selesai, Pak Budi tidak akan memberi nilai. Ya, jadi nanti kalian kalau sudah selesai langsung, biar tidak lupa, langsung ke Google Classroom menandai kalau tugasnya sudah selesai. Biar nanti Pak Budi bisa langsung mengoreksi dan memberikan nilai, ya kan? Dan satu lagi, kalau memang kalian menggunakan menggunakan akun dari orang lain, maksudnya bukan akun kalian sendiri, ya kan? Misalnya menggunakan kakak atau ibu. Nah, itu kalian menyampaikan kepada Pak Budi ya. Jadi biar Pak Budi tahu, oh misalnya Danang ini menggunakan akunnya dari bapak atau ibu. Jadi biar nanti Pak Budi memberikan nilainya juga betul. Kemudian misalnya kalian juga menggunakan akun orang lain, ya cukup satu aja yang ditandai sudah selesai, tidak perlu dua. Ya, tidak perlu dua. Misalnya kalian di Google Classroom dua-duanya tidak menggunakan akun sendiri. Ya cukup salah satu saja yang kalian tandai kalau sudah selesai. Jangan dua-duanya ya. Nanti yang Pak Budi beri nilai hanya salah satu saja. Dan usahakan kalian konsisten, artinya dalam menggunakan akun itu ya kalau bisa seterusnya kalian menggunakan akun yang sama. Biar nanti Pak Budi mengumpulkan nilai-nilai kalian itu tidak ada yang tercecer. Jadi seperti itu ya. Jangan sampai kalian ada menggunakan akun yang lain terus berganti-ganti, nanti Pak Budi merekap nilai kalian itu kesusahan dan akhirnya nanti bisa ada nilai yang belum Pak Budi kumpulkan ya, yang rugi kan kalian sendiri ya kan, nilai kalian berkurang. Kemudian selanjutnya sebentar Pak Budi. Ya, itu ya. Jadi kalaupun kalian nanti berpindah atau berganti akun, tolong memberi informasi ke Pak Budi ya. Jangan sampai kalian tidak memberikan informasi. Nanti sama kasusnya nanti tidak Pak Budi beri nilai karena tidak ada konfirmasi ke Pak Budi. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya?
Pak Budi, Ya, itu kan kalau ujian kan ada setoran hafalannya. Kan sekarang ujiannya ditiadakan. Nah, itu setoran hafalannya itu gimana, Pak? ya itu nanti Pak Budi diskusikan dengan guru kelas 5B juga ya. Karena itu kan nanti biar sama, jadi tidak tidak apa namanya tidak berbeda. Nanti Pak Budi informasikan lagi. Kak, Ya. kan kalau aku ngerjain di Google Classroom itu pakai akunnya. Kadang ibu, kadang kakak, kadang akunnya ayah. Nah, terus itu dikonfirmasinya di tempat di WA kelas apa di WA-nya Pak Budi, Pak? Kalau bisa kamu ngerjainnya jangan pindah-pindah, nanti Pak Budi nggak tahu namanya. Jadi nanti biar nilai kamu itu bisa kamu lihat di satu orang. Itu ya. Soalnya akunnya kadang kepake, kadang enggak, Pak. Lah kok nggak kepake tuh gimana maksudnya? Maksudnya itu akunnya misalnya yang HP satunya kepake, jadi pakai yang satunya. Nah, kalau satunya kepake, pakai yang satunya gitu, Pak. Lah kamu paling sering pakai yang mana? Paling paling sering pakai tempatnya apa itu di komputer, yang akunnya komputer itu sama tempatnya ibu. Nah ya berarti pakai yang di komputer aja malah lebih enak. Jadi itu gini, di akun Google Classroom itu kan muridnya Pak Budi itu kan ada 25, ya kan? Ini Pak Budi cerita, hanya 25. Tetapi sampai sekarang itu akun yang masuk itu ada 45. Nah, kalau kan secara otomatis ada kemungkinan kalian mempunyai dua akun atau lebih ya kan. Nah, nanti takutnya kalau pas Pak Budi mau mengumpulkan nilai-nilai kalian, ya misalnya ini Faro kan tadi pakai 3 akun toh, ibu, ayah, atau kakak. Nah, kalau nanti kamu mengerjakannya berpindah-pindah, nah nanti kesulitan Pak Budi dalam mengumpulkan nilainya. Nah, akibatnya nanti ada kemungkinan nanti ada nilai yang belum bisa Pak Budi masukkan. Nah, akhirnya kan yang rugi kalian sendiri toh. Gitu ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Pak, aku Pak. Ya. Akunnya ada 2 Pak, punyaku. Yang satu on, yang satu off. Nah, kalau yang satu off nanti kamu bilang gini aja, yang memang sudah jarang dipakai, bilang ke orang tua kalian atau akun kalian misalnya ada 2, bilang ke Pak Budi mana yang tidak dipakai, kemudian nanti kalau enggak kalian yang keluar sendiri. Ya, kalau tidak bisa keluar sendiri nanti Pak Budi keluarkan. Ya, jadi biar tidak terlalu banyak akun. Gitu ya. Ada yang lain? Ada yang lain kah? Tidak. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, Pak Budi cukupkan sekian untuk hari ini. Pak Budi anjurkan kalian menonton TVRI ya, karena acaranya bagus. Jadi untuk menambah materi kalian dan untuk variasi kalian, sehingga kalian tidak bosan setiap hari melakukan video conference, latihan soal dan sebagainya, silakan kalian Pak Budi anjurkan untuk menonton TVRI ya. Yang punya TV, kalau yang tidak punya TV ya nggak apa-apa. Sebenarnya nanti ada link streamingnya di YouTube. Jadi nanti kalau misalnya streamingnya di YouTube sudah
ada, nanti Pak Budi bagikan ke kalian ya. Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, besok besok bahasa Indonesia ya kan? Oke, jadi itu saja yang Pak Budi sampaikan. Selamat kalian untuk belajar lagi, jangan bosan-bosan untuk belajar, dan yang terpenting jangan bosan-bosan untuk selalu menjaga kesehatan, jaga tubuh kalian tetap sehat, jaga pola makan, jaga kebersihan, dan yang terpenting adalah jaga jaraknya ya. Pak Budi akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.